Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini bersama saya Dimas Effendi. Kali ini kita akan membahas salah satu akad tentang kerjasama bisnis, yaitu akad mudharabah. Sebenarnya apa sih itu akad mudharabah? Jadi, akad mudharabah itu adalah akad perjanjian kerjasama bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih. Yang pihak pertama disebut dengan pengelola usaha atau mudarib, kemudian di pihak kedua adalah orang yang memiliki modal atau sahibul mal. Sebenarnya apa sih kemudian dasar dari atau dalil tentang mudharabah ini yang menyebutkan salah satu yaitu adalah Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang artinya apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Nah, kemudian sebenarnya apa sebenarnya rukun-rukun yang menyangkut tentang konsep akad mudharabah ini? Yang pertama adalah al-aqidain, yang artinya dua orang yang melakukan perjanjian. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua orang yang melakukan perjanjian kerjasama bisnis. Yang pertama adalah pengelola usaha atau mudarib, yang kedua adalah orang yang mempunyai modal yang disebut dengan sahibul mal. Kemudian yang kedua adalah mal atau modal itu sendiri. Jadi modal ini sendiri adalah dimiliki oleh si pemilik modal yang kemudian akan dikelola oleh si mudarib sendiri atau pengelola usaha. Yang kemudian adalah amal atau usaha yang dikelola. Jadi usaha yang dikelola ini tergantung dari kesepakatan antara si orang yang memiliki modal atau si pengelola usaha. Jadi ada suatu kondisi di mana si pengelola modal ingin modalnya itu dikelola oleh si mudarib dengan cara apapun oleh si mudarib. Kemudian ada pula kondisi di mana si sahibul mal ini ingin modalnya ini digunakan sebagai usaha tertentu. Kemudian rukun yang keempat adalah laba atau keuntungan. Jadi si pengelola usaha ini kemudian akan mengelola usaha atau unit-unit modal yang diberikan oleh si sahibul mal kepada si mudarib ini untuk memberikan si sahibul mal ini keuntungan dengan beberapa tertentu dengan kesepakatan yang ditetapkan pula oleh si kedua belah pihak ini. Kemudian ada yang terakhir yaitu pernyataan ijab kabul dari si sahibul mal dan si mudarib atau si pengelola usaha. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya orang-orang atau syarat-syarat supaya akad mudharabah ini bisa dilaksanakan? Yang pertama ada terkait kedua belah pihak yang berakad. Nah, si pengelola modal atau si pemilik modal ini harus keduanya cakap hukum atau paham tentang hukum. Yang kemudian adalah terkait modal. Ada beberapa syarat modal di sini harus dipenuhi. Yang pertama, modal itu berupa uang yang berlaku di masyarakat, kemudiannya nominalnya harus jelas. Semisal saya adalah seorang sahibul mal yang menginvestasikan dana saya sekitar 20 juta kepada si mudarib untuk dikelola dan didaya gunakan. Kemudian yang ketiga adalah harus uang cash atau uang tunai, bukan utang piutang. Kemudian yang keempat adalah harus disertakan pada saat akad. Jadi ketika saya menjalin akad kepada si mudarib ini, uang itu harus tertera atau uang itu harus ada. Kemudian yang kelima adalah uang ini harus diserahkan langsung dari si pemilik modal kepada si pengelola usaha atau pengelola modal itu atau disebut dengan mudarib. Kemudian bagaimana konsep atau aplikasi akad mudharabah ini secara realita? Saya berikan contoh gambaran seperti ini. Saya adalah seorang sahibul mal atau si pengelola usaha. Teman saya yang bernama Ikram adalah seorang pengelola usaha atau mudarib. Nah, saya di sini memiliki dana sekitar 100 juta rupiah untuk diinvestasikan kepada si pengelola usaha yaitu Ikram. Nah, kemudian saya memberikan dana segar saya atau dana tunai saya kepada si Ikram untuk dikelola. Jadi kesepakatannya saya ingin Ikram ini mengelola dana saya dengan bahan suatu tertentu. Semisal saya memberikan 100 juta dengan rentan waktu 12 bulan untuk diberikan keuntungan kepada saya. Nah, usaha yang dijalankan ini saya amanahkan kepada Ikram sepenuhnya untuk dijadikan seperti apa model yang diinginkan, entahkah model pertanian, restoran, hiburan, dan lain-lain. Kemudian selama dalam waktu 12 bulan ini Ikram menjalankan usahanya, kemudian pada
bulan ke-13 atau setelah 12 bulan berlalu saya menyerahkan modal saya, maka saya akan menemui Ikram untuk meminta kembali modal saya atau keuntungan yang dapat. Nah, jika Ikram mendapatkan semisal keuntungan 120 juta, maka 100 juta yang saya investasikan sebelumnya maka akan kembali kepada saya. Sedangkan 20 juta ini akan kami bagi atau kami bagi hasil. Semisal 20 juta ini saya bagi dua kepada Ikram, yaitu 50% banding 50%. Maka 20 juta ini masing-masing dari saya dan Ikram mendapatkan 10 juta rupiah. Nah, bagaimana jika suatu saat modal yang saya suntikan kepada Ikram tiba-tiba usahanya rugi? Waduh, gimana tuh? Jadi dalam situasi ini yang menanggung kerugian atau menanggung semua beban itu adalah si pemilik modal atau saya, karena saya adalah orang yang memberikan dana kepada Ikram. Nah, justru di sini saya rugi secara finansial atau keuangan, karena uang saya tidak mendapatkan keuntungan dan Ikram pun juga tidak mendapatkan keuntungan. Bagaimana dengan Ikram sendiri? Apakah dia mendapatkan keuntungan? Tentu tidak. Jika saya tidak mendapatkan keuntungan, apalagi Ikram. Nah, di pihak Ikram, dia bukan rugi secara finansial atau keuangan, namun dia rugi secara tenaga, waktu, karena dia setelah meluangkan waktunya selama 12 bulan untuk mengelola dana yang saya suntikan kepada dia. Jadi dia tidak rugi secara finansial secara langsung, tapi lebih kepada non materi seperti tenaga, waktu, maupun pikiran yang ia luangkan untuk mengelola dana yang saya suntikan. Nah, sekian untuk video hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.